Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Pada video sore ini saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks dan ada 6 saham yang akan saya analisa sore ini. Dari sektor telco ada Telkom, ada Excel, ada ISAT, ada Friend, ada Tebik, dan ada Tower. Langsung saja kita ke indeks. Indeks cukup bagus ya, hari ini naik ke level harga 5.145, naik 0,68%, sempat menyentuh 5.160 level tertingginya hari ini, tapi kemudian di sesi kedua dibawa turun, tapi di akhir sesi kedua dinaikin lagi ya. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal indeks cukup bagus ya, hari ini naik disertai volume, dan indikator MACD juga membuat bar chart di atas 0 juga mulai agak kelihatan lebih tinggi. Potensi kemana ISG ya, potensi mengarah ke 5.300, bahkan kalau di breakout EMA 150 di 5.300 ke 5.500, di situ ada EMA 200 nya. Jadi hari Selasa kemarin dia breakout tutup di 5.114, dan hari kemarin dia koreksi tapi masih di atas resistennya di 5.100, tutup di 5.110, dan hari ini naik di 5.145. Cukup bagus untuk ISG. Semoga ini dipertahankan dan arahnya ke atas untuk kembali bullish atau uptrend. Ya, langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Telkom yang hari ini harga penutupan sama dengan harga penutupan kemarin di 3.070. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan Telkom lagi akumulasi ya nih. Kalau Bapak Ibu lihat, ini Telkom bermain di area range supportnya. Range support sideways-nya ada di 3000 dan range resistennya ada di 3400. Jadi sekarang harga di 3070. Kalaupun dia turun ke 3000 ya minus sekitar 2% lebih ya. Tapi kalau Bapak Ibu siap dengan trading plan, ini bisa sudah mulai diakumulasi nih Telkom. Cukup bagus untuk Telkom. Sideways-nya juga dia udah di bawah nih, potensi sekitar 11% kalau dia kebalik ke resisten atau menguji resisten di 3.400. Kalau kita bikin simulasinya trading swing trade ya, ini bukan trading harian, karena harian agak susah kalau cari Telkom nih 2-3% ya, mungkin saja bisa dapat, cuman ya harus nunggu seperti itu. Kita buat dulu trading plannya, beli di 3070, cut lossnya ya di bawah sini di 2.950 di 4%. Take profitnya di mana? Take profitnya ya dekat-dekat ini aja, langsung kita pasang, nggak usah dekat-dekat sini. Kalau dekat sini ya sama saja. Kalau di dynamic resistance EMA 60 ya di 3% juga, hampir 1:1, tapi mending swing trade aja agak lebih panjang. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli jual di sini ya nggak apa-apa, alangkah bagusnya jualnya di sini. Kalau dia breakout dari ini ya, breakout dari dynamic resistance EMA 60 ini ya arahnya ke atas sekitar 9% kalau jual-jual dekat resisten. Tapi kalau dia mampu breakout ya Bapak Ibu tinggal pasang trailing stop, nggak perlu lagi jual di harga itu. Caranya gimana ya, Bapak Ibu harus memantau market. Kalau dia udah dekat-dekat resisten ini, Bapak Ibu udah mulai pantau apakah dia mampu breakout atau enggak, kan bisa kelihatan. Jadi seperti itu. Sudah berapa kali diuji EMA 60 nya dari bulan Maret, diuji lagi bulan April gagal, diuji lagi bulan Mei gagal, dan diuji lagi bulan Juni. 2 kali bulan Juni menguji EMA 60 nya dan gagal. Apakah ini bisa terkonfirmasi nanti dia besok atau lusa atau minggu depan dia breakout ke 3.200 ini? Kita lihat saja market. Kalau saya lihat ini Telkom lagi akumulasi ya, kalau dilihat dari broker Sumari dan juga lainnya. Ya, itu saja untuk Telkom. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada Excel yang pada hari ini naik 0,71% ke level harga 2.825. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Excel masih on the track ya, karena saya sudah buat trading plan itu. Excel kalau sudah turun dari 2.800 ya cut loss di 2.750 atau di 2.760, dan sekarang masih on the track. Apakah ini potensi untuk besok tetap akan menguji supportnya di 2.800? Kalau itu mampu dipertahankan ya arahnya ke atas. Kalau kita lihat indikator MACD memang sudah terbentuk dead cross dari minggu lalu ya, dan bar chart di bawah 0 juga semakin
dalam nih, semakin ke bawah. Excel juga nggak terlalu signifikan penurunannya. Kita lihat aja besok, kalau besok mampu rebound minimal tutup di 2850 ya arahnya ke atas lagi, minimal yang menguji resisten di 3000. Kalau besok bisa tutup di 2850. Hari ini sempat menguji 2850 EMA 20 nya, tapi kemudian dibawa turun lagi. Langsung saja kita ke saham ketiga, ada ISAT yang pada hari ini ditutup turun 0,39% ke harga 2540. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT juga masih sideways di dekat-dekat support ya, dan terlihat volume juga tidak muncul, walaupun kita lihat garis MACD mengarah ke bawah, sudah dead cross juga dari minggu lalu, tapi bar chart tidak terlalu lihat signifikan kemana arah ISAT. ISAT masih akan menguji, walaupun hari ini dia tutup di bawah supportnya, besok kalaupun dia koreksi ya menguji EMA 20 nya di 2490 sampai 2470. Tapi kalau besok bisa rebound minimal tutup di 2570, di 2570 atau 2580 ya arah ISAT ke atas lagi. Potensi menguji resistennya di 2800 sampai 2840. Yang mau spekulasi buy bisa spekulasi buy nggak? Kita cek dulu, harus dicek Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau ini di 2000 cut loss-nya di sini aja. Di 2400 bisa cut loss di 5%, potensi profitnya ada di 10%, kita take profit aja di 2800. Jadi 1:2. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman siap dengan resiko seperti ini ya bisa aja simulasikan dan beli di harga penutupan hari ini. Ini disclaimer on ya, ini kalau saya membuat trading plan ya seperti ini. Dan juga kalau masih di dalam area trading plan, walaupun dia misalnya di dekat-dekat sini di 2450 di minus 3% ya tetap akan saya hold, kecuali dia sudah menyentuh 5% ya. Kalau tutup ya saya besoknya ya siap saya close kalau besoknya tidak rebound. Jadi seperti itu. Selama bertahan di area trading plan ya Bapak Ibu harus siap sabar menunggu, sesuaikan target yang mana duluan dicapai, apakah target cut loss yang tercapai atau target profit di 10%, atau kalau di 5% Bapak Ibu sudah gak sabar mau jual ya silahkan jual kalau itu dalam kondisi profit. Tapi kalau dalam kondisi loss, kalau saya ya sarankan mending disiplin cut loss sesuai harga trading plan, karena beda cerita kalau cut loss itu kalau kita melihat ada saham yang berpotensi dan kita saat saham ISAT ini masih minus 3% kita jual aja, mending pindahkan ke saham yang lebih berpotensi. Nah, itu juga belum tentu. Kalau Bapak Ibu jual ISAT minus 3% dan beli saham yang lain yang menurut Bapak Ibu berpotensi ya silahkan saja, tapi kan itu belum tentu karena masih potensi. Nah, beda cerita kalau sudah profit. Kalau Bapak Ibu 5% profit ya mau pindah ke saham lain ya silahkan saja yang lebih potensi menurut Bapak Ibu. Tapi kalau di saham itu malah cut loss ya hitungannya kan tertutup juga karena sudah profit yang di saham sebelumnya. Kalau sama harga cut loss sama profitnya dengan harga sahamnya. Ya seperti itu aja untuk ISAT. Langsung saja kita ke saham keempat, ada Pren pada hari ini naik 5% lebih ke level harga 103. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Pren sudah breakout ya, sudah breakout, belum confirm, sudah breakout dari EMA 150 yang sempat diuji dari bulan Juni, pertengahan bulan Juni dan awal bulan Juli, dan akhirnya hari ini Pren breakout dari EMA 150 disertai volume dan terlihat langsung terjadi golden cross, bar chart di atas 0 langsung terbentuk cukup tinggi. Potensi kemana arah Pren? Saya pasang target agak jauh di 118 sampai 120. Ke situ arah Pren. Di situ ada EMA 200. Yang mau spekulasi buy sesuaikan saja dengan trading plan, dan ingat ini saham yang cukup mudah digoreng ya. Under 200 juga ya, cut lossnya di sini. Kalau Bapak Ibu mau di 95 ini bisa cut loss, atau 96 cut loss saja kalau udah turun di situ, karena kalau sudah Pren membreakout dari EMA 150 tuh harusnya besok konfirmasi take profitnya di mana. Take profitnya di atas sini aja Bapak Ibu. Nah, di 13%, di 12%. Jadi ya seperti itu. Sesuaikan aja cut lossnya Bapak Ibu mau di mana. Mau di lower hari tanggal 21
lowernya di 95, bisa cut loss di situ sekitar 8%, atau di lower tanggal 22 ini di 97, jadi di 97 sekitar 5%, jadi hampir sama ya, 1:2 ya, sesuaikan aja. Tapi kalau saya lihat sih trend ini bisa ada konfirmasi untuk ke atas. Kita lihat aja besok, arahnya masih ke atas, akan menguji resistennya di 118. Ya, itu aja untuk trend. Langsung saja kita ke saham kelima, ada Tebik yang pada hari ini turun tipis 0,41% ke harga 1220. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik saya sudah memasang target di 1260 sampai 1280, dan hari ini dia koreksi. Bagaimana, apakah ini potensi untuk bisa buy? Ya udah di harga pertengahan, silakan Bapak Ibu sesuaikan aja trading plan-nya. Nggak mungkin kan Bapak Ibu mau cut loss di bawah sini. Kalau beli di harga penutupan ya cut loss-nya di lowernya ini aja di 3%, atau Bapak Ibu mau cut loss di bawah di 7%, atau di sini di 6% di 1150 bisa cut loss di situ. Tapi kan potensi lossnya sama profitnya jauh beda. Kalau ini dekat sudah nih, resistennya ada di 4% aja. Bapak Ibu cut lossnya kalau di bawah supportnya di 1550 ya sekitar 6%, atau Bapak Ibu kalau mau di lower hari kemarin yang waktu dia rebound di 3%, ya hampir sama 1:2. Cuma resiko ke trigger juga cukup besar karena saham Tebik udah di pertengahan dan sudah naik tinggi ya. Tapi harusnya selama bertahan di atas 1150, harga saham Tebik selama bertahan di 1150 arahnya masih ke atas. Jadi bisa dikatakan 1150 itu adalah support kuat Tebik untuk jangka pendek. Kalau sudah breakdown dari situ ya arahnya ke 1060 bahkan ke 1000. Ya seperti itu aja untuk Tebik. Langsung saja kita ke saham terakhir, ada Tower pada hari ini naik 1,85% ke level harga 1100. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Tower saya sudah memasang target di 1115 dan sempat diuji, tapi kemudian turun mantul lagi dari MA20 nya dan arahnya menguji lagi. Kemana arah selanjutnya untuk Tower ya, tetap akan menguji lagi resistennya di 1115. Kalaupun koreksi ya dia akan menguji lagi supportnya di 1050 ya. Saya pasang target support terdekat di 1050. Nah di sini. Jadi seperti itu. Sekarang harganya dari pertengahan, dan saya kemarin sempat membuat trend line midterm-nya downtrend, dan hasilnya dia rebound. Ini setelah dia breakout dia naik lebih tinggi lagi. Ya seperti itu aja untuk Tower, masih arahnya ke atas walaupun besok bisa ada koreksi. Tapi hari ini kenaikan Tower juga disertai volume, dan terlihat bar chart di bawah 0 juga mulai makin kecil, dan garis indikator MACD garis biru sudah mulai mengarah mendekati garis indikator merah. Mungkin akan terbentuk golden cross kalau besok Tower mampu breakout dari 1115. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pilih yang semua, bukan yang personal ya, yang semua, biar langsung saat saya upload langsung ada ternotifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.